Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari tim Brokis akan memaparkan materi mengenai business plan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dari tim Brokis. Yang pertama ada saya sendiri, Angga Raksara Heniswandi, lalu ada Dina Mayarati, Diva Pratiwi Putri Maharani, Devira Aulia Widianti, dan Gina Naura Salsabila. Baik, pokok bahasan yang pertama yakni session 1 mengenai business profile. Yang pertama ada overview of industry environment. Industri yang kami geluti adalah sektor industri food and beverage, industri F&B yang terlibat dalam pemrosesan bahan, pengemasan, cara pendistribusian, dan cara penyajian, hingga sampai ke tangan konsumen. Hal yang membuat kita tertarik berbisnis di sektor F&B ini, karena perkembangan sektor F&B yang kian hari kian pesat, terdapat inovasi dan kreasi makanan yang unik, yang dapat dikembangkan dengan menunjukkan sesuatu yang baru dari makanan tersebut ke konsumen. Lalu yang kedua ada customer profile. Sebaran usia customer kami berusia di 15-40 tahun yang mengikuti tren bingkisan hampers. Karena akhir-akhir ini bingkisan berupa hampers digandrungi oleh semua kalangan, karena dengan harga yang terjangkau mereka bisa memberi buah tangan kepada keluarga, kekasih, sahabat, ataupun kerabat terdekat lainnya. Hal ini dikarenakan tren pengemasan hampers yang semakin unik dan menarik beserta inovasi baru dari produknya itu sendiri. Lalu yang ketiga ada produk. Tim kami mengajukan produk brownies cookies bites, merupakan produk camilan yang kami jual dan kami telah melakukan inovasi dari biasanya. Jika biasanya brownies diolah secara dikukus, kami memutuskan untuk mengganti cara pengolahannya dengan dipanggang menggunakan oven. Selain itu juga pengemasan yang biasanya hanya menggunakan kotak box, kami berinovasi agar lebih menarik berupa hampers, sehingga produk kami ini sangat cocok untuk orang-orang yang membutuhkan camilan, buah tangan, untuk yang diberikan kepada orang-orang spesial. Nah, Brownies Bites dijual dengan harga 35.000 per box, dan satu boxnya itu berisi 18 bites. Baik, selanjutnya ada value added. Yang pertama, produk kami dapat diterima oleh semua kalangan karena merupakan tren homemade kekinian dan berisi bahan-bahan yang disukai oleh mayoritas penduduk Indonesia. Lalu yang kedua adalah harga yang ditawarkan tidak terlalu tinggi atau bisa dibilang standar dengan topping sesuai request sehingga dapat dibeli oleh semua kalangan. Lalu yang ketiga adalah dapat dibeli dengan mudah melalui media online atau pemasaran digital. Baik, selanjutnya kita beralih ke section 2 yakni market. Pertama ada customer. Pertama adalah pencari hampers di hari-hari besar. Pencari hampers-hampers di hari besar ini biasanya diberikan untuk keluarga, kasih, sahabat, atau kerabat lainnya di hari besar untuk diberikan sebagai rasa kasih sayang. Lalu yang kedua adalah ibu rumah tangga. Biasanya banyaknya pembicaraan hangat mengenai tren hampers yang diberikan, yang diikuti dengan harga yang terjangkau membuat customer sasar ini, yakni ibu rumah tangga, ingin membeli produk ini. Yang ketiga ada mahasiswa, dengan alasan banyaknya acara mahasiswa yang mengharuskan mereka membawa atau memberikan bingkisan kepada orang lain, menjadikan hampers ini pilihan utama mereka sebagai bingkisan unik dan menarik. Lalu yang kedua ada market size. Nah, di sini kami mengestimasikan penjualan dalam sebulan yakni 60 penjualan, lalu estimasi pesaing dalam suatu daerah yakni 5 penjual, serupa tapi tidak sama. Lalu market size yang kita dapat peroleh yakni 12. Estimasi market size sebanyak 12 ini, masing-masing 4 untuk target customer mahasiswa umum, pencari hampers di hari besar atau event, lalu ada ibu rumah tangga. Baik, selanjutnya adalah kompetitor. Kompetitor terbesar dalam produk usaha F&B ini khususnya pengusaha F&B di bidang bakery yang memproduksi brownies, contohnya brownies kukus, brownies isian buah, dan berbagai macam inovasi brownies lainnya. Lalu yang kedua ada pengusaha brownies atau perusahaan F&B yang mengemas produknya dengan inovasi hamper. Contohnya, penjual makanan ringan dengan kemasan kerajinan eceng gondok, penjual snack dengan kemasan menarik, dan penjual inovasi hampers lainnya. Lalu selanjutnya adalah sales projection. Nah, dalam sales projection ini merupakan sales projection dari tahun ke-1 sampai 5 dengan rentang bulanan yang berikut akan kami tampilkan rinciannya.
Untuk rincian sales projection sendiri, kita ukur dari unit terjual, lalu ada HPP cost unit per unit terjual, lalu ada biaya terjualnya berapa, lalu kami akumulasikan pendapatan, lalu kami akumulasikan juga mengenai gross profit-nya dan persentase gross profit yang diterima, seperti itu. Lalu selanjutnya mungkin langsung ke rangkumannya ya. Untuk rangkuman dari sales projection dari tahun ke-1 sampai ke-5 ini bisa dilihat sama-sama ada total penjualan di tahun pertama yakni 47.250 dan total gross profit-nya itu 1.050.000 yang naik signifikan sampai tahun ke-5. Baik, mungkin selanjutnya section 3 akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di section 3 yaitu development atau production. Yang pertama development status. Ada sumber daya mitra. Kesiapan dari Broadcast Bytes dalam memulai pembuatan produk itu satu dengan mengandalkan sumber daya atau mitra yang telah kami lakukan kerjasama. Yang kedua inovasi brownies yang biasanya itu dikukus. Di sini Broadcast Bytes akan dipanggang. Yang ketiga pengemasan kreatif pada pengemasan yang unik guna menambah nilai jual. Yang kedua, key partner, mitra-mitra yang akan bekerja sama dengan Broadcast Bytes antara lain. Yang pertama, pemasok bahan baku. Yang kedua, pemasok kemasan. Yang ketiga, penyedia infrastruktur digital. Yang ketiga, production process. Adapun proses produksi yang akan dijalankan, yang pertama, produksi brownies bersama mitra. Yang kedua, pengemasan brownies dengan kreatif seperti hampers. Yang ketiga, pemasaran digital melalui sosial media. Yang keempat, ada key activities, aktivitas-aktivitas yang nantinya akan menjadi kunci keberhasilan dari Broadcast Bytes ialah yang pertama memperhatikan, menjaga dan meningkatkan kualitas dari produk yang diproduksi oleh mitra kami. Yang kedua, meningkatkan inovasi dari pengemasan kami dengan menyesuaikan tren pada pasar atau market agar konsumen puas. Yang ketiga, memperluas pemasaran dari Broadcast Bytes. Yang keempat, membangun relasi baik dengan konsumen Broadcast Bytes. Yang terakhir, menjalin kerjasama yang baik dengan mitra yang telah disepakati dari awal. Yang kelima, bagian 5, ada expense dan capital requirement. Adapun rincian biaya atau modal yang diperlukan untuk memulai usaha telah terlampir pada financial section di section 5. Akan tetapi, sebuah bisnis juga membutuhkan biaya lain-lain seperti biaya pemasaran, penjualan, dan overhead. Untuk capital requirement dapat digunakan untuk memulai bisnis. Capital requirement juga mencakup rincian penyusutan semua peralatan yang dibeli. Selanjutnya, section 4 yaitu organization. Yang pertama, ada owner atau pemilik. Job desk-nya yaitu memeriksa dan menyetujui anggaran yang diperlukan untuk kemajuan perusahaan. Yang kedua, sistem analis division atau identifikasi kebutuhan dan alat. Job desk-nya yaitu penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan alat dan bahan yang paling sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, ada operational division atau pembelian alat dan bahan. Job desk-nya yaitu persiapan dan pengelolaan dari suatu kegiatan agar proses penyelenggaraan dalam usaha bisa tetap berjalan dengan baik. Yang keempat, ada production division atau pembuatan dan pengepasan produk. Job desk-nya yaitu mengatur dan mengkoordinasi di bagian produksi, membuat dan produk jadi sesuai kualitas dan kuantitas yang sudah ditetapkan. Menjaga dan mengawasi agar mutu bahan baku dalam proses dan mutu barang jadi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kelima, ada marketing division atau pemasaran produk. Job desk-nya yaitu melakukan manajemen kampanye pemasaran, promosi, membuat konten dalam pemasaran online, memantau dan mengelola media sosial, dan melakukan riset pelanggan dan pasar. Yang keenam, ada financial division yaitu atau mengolah keuangan dan laporan keuangan. Job desk-nya yaitu melakukan pengaturan keuangan, menginputkan semua transaksi keuangan, membuat laporan keuangan, dan melakukan pembayaran kepada supplier. Yang terakhir yaitu staff. Job desk-nya yaitu mematuhi aturan produksi untuk karyawan di perusahaan orang yang langsung mengelola seluruh kegiatan yang ada perusahaan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Baik, yang selanjutnya yaitu section 5, financing. Yang pertama, ada pun financing strategi, yaitu strategi keuangan. Dalam keuangan bisnis Broadcast ini, langkah-langkahnya itu adalah sebagai berikut. Ada yang pertama, klasifikasi biaya.
Pada langkah ini dilakukan pengelompokan biaya-biaya berdasarkan pengeluaran perusahaan, baik kategori biaya operasional seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya lain-lain, maupun kategori biaya administrasi dan umum. Yang kedua, menghitung total biaya produksi. Biaya produksi ini sangat penting, terutama dalam pelaporan keuangan perusahaan. Biaya produksi ini akan diperhitungkan berdasarkan jumlah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya lain-lain. Hal ini penting karena biaya produksi dapat berpengaruh pada laporan laba rugi yang berguna untuk pengambilan keputusan bisnis. Kemudian, menentukan harga pokok produksi. Semua biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk proses produksi diperhitungkan untuk menentukan harga jual produk. Lalu, menentukan harga jual produk. Prinsipnya, penentuan harga jual harus menutupi biaya-biaya beban operasional. Di langkah ini, kita juga menentukan margin laba dan berapa banyak produk yang harus dijual untuk menghasilkan laba. Kemudian, membuat proyeksi cash flow atau arus kas. Salah satu fungsi dari proyeksi cash flow atau arus kas ini itu untuk menggambarkan perputaran dana investor dari mulai mendapatkan modal hingga menjalankan usaha hingga waktu pengembalian dana kepada investor. Kemudian, cash flow ini sangat bermanfaat dalam mempresentasikan pada investor untuk menawarkan agar berinvestasi dalam bisnis kita. Dalam penawaran itu harus bisa mungkin mempromosikan terkait laju bisnis kita agar investor tertarik. Selain itu, saat pitching di depan investor, kita juga menjelaskan terkait penawaran profit sharing atau pembagian laba usaha sebagai bentuk kerjasama dalam jangka panjang. Jika pada saldo akhir terdapat minus, maka untuk meyakinkan investor agar mau berinvestasi kembali di usaha kita, yaitu dijelaskanlah rencana masa depan yang mana cash flow perusahaan tidak selalu mendapat rugi, tetapi akan dirincikan timeline perusahaan ke depannya, kapan kita akan meraih titik impas atau BEP, break even point, dan sampai mendapat keuntungan kembali. Sedangkan saat perusahaan mendapat laba atau keuntungan, maka kita melakukan pembagian laba, yang mana margin laba tersebut yang telah dijelaskan pada penawaran awal saat pitching kepada investor. Lalu, saat mendapat laba, menghitunglah laba usaha itu dengan cara mengurangkan modal awal dari investor terhadap saldo akhir periode, kemudian angka itulah yang akan menjadi laba usaha, yang mana akan dibagi dengan investor dengan presentasi yang telah ditentukan. Nah, berikut inilah proyeksi cash flow dari bisnis Brokis yang mana disusun untuk 4 bulan ke depan. Mengapa? Alasannya karena bentuk bisnis kami merupakan food and beverage yang artinya inovasi terkait ini akan lebih cepat berkembang sehingga harus memiliki ide dan rencana baru dalam waktu dekat. Maka dari itu, proyeksi cash flow ini disusun dalam 4 bulan ke depan. Yang mana terdapat saldo awal 6.450.000 yang kemudian disusul dengan pendapatan usaha dari penjualan Brokis ini lalu dikurangkan dengan biaya pengeluaran kas yang mana ada biaya peralatan, biaya produksi, biaya pengemasan, biaya transportasi, hingga biaya lain-lain. Sehingga dalam setiap bulannya kita mendapatkan saldo akhir di kas. Selanjutnya yaitu ada exit plan. Ketika bisnis kita mengalami kebangkrutan, hal yang akan dilakukan yaitu yang pertama menurunkan target penjualan. Dengan begitu, maka beban pengeluaran kas untuk pembelian bahan juga akan berkurang. Hal ini dilakukan sementara waktu untuk mendapatkan laba kembali, juga dilakukan pemasaran secara signifikan, tetapi tetap dengan meminimalisir pengeluaran, seperti pemasaran dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Kemudian, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian usaha kepada stakeholder,
yaitu kami akan mengeluarkan produk dengan inovasi baru dari segi bentuk, rasa, maupun packaging-nya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kembali minat konsumen kepada produk Brokis. Selain itu, untuk para stakeholder juga akan diberi pengertian untuk dukungan dan kerjasama lebih guna menuju titik impas usaha atau BEP, bahkan memperoleh laba kembali. Kemudian pada bagian section 6 yaitu ada marketing. Yang pertama adalah marketing plan. Ada di sini yaitu diantaranya media sosial. Di sini pengenalan dan penjualan produk Brokis Bites dengan menggunakan media sosial dengan sebagai wadah untuk promosi, karena di era sekarang media sosial sangat berperan penting dalam penyebaran informasi bagi masyarakat. Kemudian ada strategi keluasan dan kepuasan konsumen, yang mana topping yang dapat di-request oleh konsumen, yang mana produk Brokis Bites diproduksi sesuai pesanan dengan topping yang dapat di-request oleh konsumen. Lalu ada tren, yaitu Brokis Bites akan dikenal oleh masyarakat tidak hanya keunikannya, tetapi juga mengikuti tren homemade. Lalu yang kedua ada advertising and promotion plans, yaitu yang pertama ada iklan media sosial, yang mana Brokis akan melakukan promosi menggunakan brosur dan memposting di media sosial seperti membuat konten TikTok atau YouTube dengan menggunakan properti yang menarik, menyebarluaskan poster yang menarik melalui Instagram, Twitter, Facebook, dan WhatsApp. Brokis akan selalu update dan aktif di sosial media mengenai produk yang ingin dipromosikan untuk menarik pelanggan. Selain itu, Brokis juga akan memberikan promo khusus kepada pelanggan seperti diskon teman, potongan harga untuk pembeli pertama, dan memberikan produk gratis untuk pelanggan dengan minimum belanja tertentu. Selain itu, promosi seperti yang dijelaskan tadi, Brokis juga akan berencana dengan para blogger dengan tujuan mempromosikan produk di media sosial agar Brokis lebih dikenal oleh banyak orang. Kemudian nomor 3 yaitu ada how I plan to take advantage of competitor weak point, yaitu yang pertama pesaing brownies, yang mana banyaknya pembisnis yang memulai usahanya terkait dengan kue brownies, sebagian dari mereka tidak memvariasi produknya, mulai dari rasa, topping, dan kemasannya, sehingga produk mereka lebih terlihat monoton. Lalu ada tren dan profit, yang mana Brokis Bites hadir bukan hanya untuk mengisi tren homemade dan mendapatkan profit yang tinggi, tetapi juga ingin menciptakan inovasi baru yang cukup unik. Kemudian ada kelemahan dan pengemasan, yaitu kompetitor yang dapat kami manfaatkan, yaitu dengan memvariasi produk Brokis yang pengemasan biasanya hanya menggunakan kotak box, kami berinovasi agar terlihat lebih menarik dengan output yang berbeda berupa hampers. Sehingga produk kami ini sangat cocok untuk orang-orang yang membutuhkan cemilan dan bertangan untuk diberikan kepada orang-orang spesial dengan harga yang tidak terlalu tinggi atau standar. Baik, cukup sekian pemaparan presentasi mengenai bisnis plan dari tim Brokis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Kami dari tim Brokis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stop nih. Easy we say it be so easy.